Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Wa in khiftum, dan jika takut engkau. Dalam ayat lain, dalam tafsir lain katakan, dan jika merasa kau ai ahsastum alla tuqsitu, untuk tidak adil engkau fil yatam, di dalam anak-anak yatim, fangkihu, maka nikahilah ma, kepada perempuan, toba, yang baik, apa ma lakum, bagi kalian. Dari mana? Minan nisa, daripada perempuan. Masna, dengan dua-dua, wasulah, sedang tiga-tiga, waruba, dan empat-empat. Fenkhipun, jika takut engkau, Allah tadilu, untuk tidak adil engkau, fawahidatan, maka nikahilah satu perempuan, auma, atau amat, malakat, yang memiliki siapa aymanukum, tangan kamu semua. Ayat ini ayat populer, ya. Populer tentang masalah pernikahan. Betul nggak? Ayat ini turun ketika ada sahabat menikahi seorang anak yatim yang dia urus. Kemudian dia tidak bisa berbuat seharusnya. Harusnya dia ngasih nafkah, ngasih mas kawin, sebagainya, tapi dia tidak. Bahkan nafkah pun dia ambil dari harta anak yatim itu yang dia urus. Akhirnya Allah tegur itu lewat Nabi Muhammad SAW dengan ayat ini. Kata Allah, kalau kamu merasa nggak bisa berbuat adil tentang anak yatim, jangan nikahi anak yatim. Masih banyak perempuan yang merdeka, itu kata Allah. Maka nikahilah perempuan merdeka itu, bisa dua-dua, bisa tiga-tiga, bisa empat-empat. Kalau kau pun gak bisa berbuat adil untuk nikahi dua ataupun empat, maka cukup satu orang. Atau kalau gak mampu juga, cukuplah amat-amat yang kau miliki, yang kamu nikahi. Ini ayat yang sering langsung pangkihu matoba lakum. Betul enggak? Enggak dari awal nih. Tentang asbabun nuzulnya enggak dibahas. Ini padahal ini ayat ini negor sama sahabat yang mengawin anak yatim tapi enggak dikasih nafkah, mas kawin. Bahkan dia diambilkan dari harta anak yatim sendiri. Itu asbabun nuzulnya. Kalau nggak bisa berbuat adil, berbuat benar, kalau kau nikah anak yatim, maka udah, masih banyak perempuan merdeka kok. Gitu. Kenapa dia ketika itu nikah anak yatim yang dia urus? Karena terpesona dengan harta dan kecantikannya. Dia urus, dia nikahi sendiri. Itu namanya pagar makan tanaman. Anak yatim dia urus, karena cantik dia kawini sendiri. Setelah kawini nggak bisa berbuat seharusnya. Ya, mestinya kan dikasih mas kawin, nafkah dan sebagainya. Enggak, ini enak aja gitu kan. Allah tegur lewat Nabi, udah kalau gak bisa ngurus anak yatim, kalau gak bisa kau nafkahi dan kau mas kawin, udah jangan kau nikahi, dah. Perempuan merdeka aja masih banyak.
Itu ya. Maka kata Allah, "Fankihu ma tabalakum min nisa'i masna." Di sini ma tabalakum, nikahi perempuan yang kau senangi. Ini apa namanya, teknik dasar nih ya, gitu. Senang dulu gitu, baru kau lirik, kau kawin. Ini Allah yang ngasih petunjuk nih, ma tabalakum ay mala qalbukum ilaih, yang hatimu senang sama dia. Memang sekarang zaman modern jauh dengan dulu bedanya. Kalau dulu anak kawin itu orang tua yang maksa, kamu sama ini kawinnya, gitu, nggak mau dipaksa. Dulu waktu zaman bapak nenek kamu itu barangkali itu nggak mau dipaksa, gitu. Padahal yang betul itu ma tabalakum itu. Apa alasannya orang-orang dulu memaksa anaknya? Ada pepatah Jawa, witing trisno jalaran soko kulino. Senang itu karena kebiasaan. Walaupun nggak senang pertama kali, kalau biasa kumpul senang akhirnya. Orang dulu itu nggak salah-salah amat sih maksa orang. Biasakan dulu bercampur, ngobrol, lama-lama senang. Itu jadi teorinya beda dengan sekarang, gitu ya. Dulu paksa, nanti senangnya belakangan, gitu. Sekarang senang dulu. Gimana? Betul nggak? Betul semuanya, nggak ada yang salah, gitu. Ya itu. Jadi sekarang itu matu balaku, pilih kayak kau senengin kamu. Apa artinya? Kalau sudah hati kamu itu condong sama dia, berarti kamu akan setia sama dia. Karena pernikahan perlu kesetiaan, betul nggak? Ya. Tidak hanya senang doang, harus setia. Kalau hanya senang doang nggak setia, bohong bersenangnya itu. Ya kamu lebih apalah daripada saya barangkali ya. Untuk itu maka Allah katakan fankihu ma tabalakum. Satu itu. Yang kedua, kenapa harus senang dulu? Agar tidak menimbulkan perceraian. Kalau enggak senang dulu, nanti kawin sehari cerai lagi, kayak di TV-TV itu ya. Senang itu bukan cuma karena rupa. Kata Nabi ya, tungkahul maratu li arba'in, ya kan? Pertama kali apa? Li jamaliha, li nasabiha, li hasabiha, ya, li diniha yang keempat, fatfar bidatid din. Perempuan yang kayak itu ada 3 sebab, 3 motivasi. Satu karena cantiknya, orang tertarik, senang. Kedua karena apanya? Karena hartanya, oh dia kaya, banyak sawahnya, mobil banyak, atau pejabat besar gitu, senang akhirnya kan, walaupun jelek senang. Karena lima lihat itu nggak mustahil, bukan karena cantiknya, tapi karena harta, dia kaya, banyak duit, udahlah nggak apa-apa lah, bismillah gitu. Walaupun nggak cantik, nggak apa-apa gitu, asal seneng gitu kan, gitu. Yang ketiga, kenapanya? Nasab, keturunan. Dia nggak cantik, dia nggak kaya, tapi dia baik keturunannya, gitu. Anak ustad, anak kajengan, anak tokoh,
anak pejabat, nasabnya bagus tuh. Udahlah, walaupun jelek kawin aja lah. Gitu. Itu. Yang keempat, lidiniha, karena apa? Agamanya inilah yang paling fundamental. Maka Nabi teruskan, fadfar bidatid din, taribat yadak, perolehlah perempuan yang agamanya kuat, kalau tidak rugi kamu. Itu makanya kalau kemarin pilih perempuan yang solehah gitu, amin, yang pinter, syukur-syukur kaya, syukur-syukur cantik. Sama juga perempuan juga sama. Lihat laki-laki, bisa karena hartanya, dia jelek tapi wah dia saudagar misalkan, udahlah nggak apa-apa gitu ya. Dia miskin tapi cakep, udahlah gitu ya. Udah miskin jelek tapi anak jabat dia, biarinlah gitu, anak kajengan dia gitu ya, bismillah lah gitu ya. Maka yang keempat nih ya, harus yang beragama. Biarkan miskin, biarkan jelek, biarkan nasabnya nggak bagus, yang penting dia agamanya baik, soleh gitu ya. Kamu milih mana kamu? Coba. Semuanya susah. Susah cari perempuan, laki-laki yang semuanya empat-empatnya, cakapnya, kayanya, nasabnya, agamanya, sulit. Ibarat burung gagak yang putih, susah. Ada jarang gitu, ada jarang gitu ya. Itulah makanya baik perempuan laki-laki, konsep inilah yang harus kita pakai. Syukur-syukur tiga-tiganya, yang paling penting agama yang dipegang dulu gitu. Karena apa? Kalau karena agamanya kosong, agamanya enggak memahami kepada cara-cara beribadah, repot nanti. Iya, makanya kalau ada perempuan laki-laki dapat santri, alhamdulillah gitu. Apalagi ustadzah gitu. Kalau agamanya cukup kan? Cukup agamanya, ya, alhamdulillah cukup, insya Allah lah gitu ya. Itu. Kemudian masna, dua-dua, tiga-tiga, empat-empat. Kaul yang sahih ya, dua-dua apa artinya? Dua. Tiga-tiga apa artinya? Tiga. Empat-empat apa artinya? Empat. Dalam bahasa Arab namanya itu sighah udul, dari kata isnaini, isnaini dipindah, dirubah menjadi masna. Dari kata salasa, salasa diudul menjadi sulasa atau maslas. Dari arba-arbah diudul menjadi ruba ataupun marba, empat-empat. Misalkan saya bilang sama kamu, anak-anak, ambil roti itu dua-dua, berarti satu orang berapa? Dua. Itu. Ambil roti itu di dapur, tiga-tiga, berapa seorang? Tiga. Ambil roti itu lima-lima, berapa jadinya? Lima. Itu kaul yang sahih. Ada yang mengatakan, oh, kalau dua-dua bukan dua, empat. Kalau empat-empat berapa? 8. Waduh, hebat itu ya. 8. Ini kaulnya miring nih, miring kaulnya nih. Miring. Jangan dipegang nih. Ada lagi dua-dua. 2 kali 2 berapa? 4. 3 kali 3 berapa? 9.
Yang paling parah 4 kali 4 berapa? 16. Masya Allah. Ini kalau yang amat sangat miring nih, amat doib jidan. Ya, yang sahih adalah 22 berarti 2, 33 berarti 3, 44 berarti 4. Itu maksimal 4. Satu ketika ada namanya sahabat Ghailan, dia istrinya 10 ketika belum masuk Islam. Masuk Islam, datang sama Nabi, dia langsung syahadat. Ya, kata Nabi, ya, ikhtar arba'an minha, pilih 4 saja. Riwayatin, ya, amsik arba'an, ya, pegang 4 saja, jangan lebih. Akhirnya Ghailan 4 diterusin, yang lebihnya dicerai. Itu artinya hanya 4 maksimal, gak boleh lebih. Ya, lalu pertanyaan, loh, mengapa Nabi kok 9 istrinya gitu? Karena bertentangan sama Al-Quran. Nah, ini namanya ada istilah khususiyah, yaitu keistimewaan bagi Nabi. Semi itu bukan karena Nabi itu untuk pelampiasan birahi, bukan, karena suruhan Allah, dan bukan kecantikannya, bukan. Ada yang nggak cantik, ada yang janda, bahkan berapa yang jandanya itu 3 atau 4 tuh. Itu Allah perintah kawin itu, ya, suaminya meninggal kawin itu, untuk menjaga mereka daripada kesengsaraan. Makanya kalau Nabi untuk senang-senang dunia, oh, mau berapapun bisa. Yang cantik-cantik perawan banyak, tapi Nabi bukan itu masalahnya itu. Ya, Nabi Sulaiman istrinya berapa? 200 istrinya itu. Duh, hebat kan? Mau begitu? Gempor kamu. Nah, itu. Maka 4 ini adalah terbanyak. Mengapa 4 terbanyak? Apa filosofinya? Dalam kitab Hibut Tafsir Falsafatuhu dijelaskan, ya, 4 ini sebagai satu yang namanya tujuan pernikahan, biar mawaddah, sakinah dan rahmah, tenang, senang dan nyaman. Maka Allah kasih 4 maksimal. Mengapa? Karena perempuan itu head berapa rata-rata seminggu, ya, berapa seminggu umumnya. Kalau cuma 2 saja, ketika 1 itu head, 2 head, dia nggak kebagian kan, berarti kan? Atau 3, 1 head, 2 head, 3 head, sampai nggak kebagian juga dia. Nah, kalau 4 kebagian nih, yang 1 head, 2 head, 3 head, yang 4 pasti tidak. Itu. Jadi semuanya kebagian kan, gitu. Jadi itulah maksud daripada filosofinya begitu. Maksimal 4. 5 enggak, kebanyakan nanti. Hanya 4. Ya, untuk itu maka Allah lebih tahu daripada kita mengapa ke-4 maksimal. Itu diantaranya hikmah daripada tasri' ini. Ya, untuk itu maka ada yang namanya batas maksimal dan batas minimal, gitu. Allah katakan lagi terusnya, fin khiftum alla ta'dilu fawahidatan.
Kalau kamu takut gak bisa adil, kalau nikah 2, 3 atau 4 bisa adil, maka cukup 1 aja. Karena adil itu perlu dan wajib. Kawin mah gampang, adil susah. Apalagi orang kaya banyak duitnya, oh mau milih berapa bisa gitu. Tapi adil susah. Nah, cuman adil itu bagaimana standarnya itu? Adil di bidang nafkah dan giliran. Bukan adil yang nggak mampu orang. Apa? Rasa senang. Kalau dalam nafkah, kalau si A 1 juta sebulan, B juga sama, C juga sama, adil. Kalau si A rumahnya bagus, B bagus, C bagus, adil. Itu yang harus dilaksanakan sama orang yang punya istri banyak. Tapi kalau namanya senang, tidak bisa untuk berbuat adil. Nabi sendiri, istri yang paling disukai siapa? Pada akhir masanya, Aisyah. Tapi Nabi adil. Nah berarti kalau si Aisyah kasih 1 yang lain separuh, enggak, adil semuanya. Tapi rasa senangnya Nabi sama Aisyah lebih daripada yang lainnya. Itu tidak dosa itu. Yang dosa itu kalau senang sama si A tapi dilebihkan dari yang lain, itu yang dosa. Kalau senang sama dia, lebih senang, lebih nyaman, lebih tentram, enggak apa-apa. Nabi sendiri begitu. Maka Nabi dalam sabdanya, aku bisa sesuatu yang aku miliki, yang aku mampu, bisa aku. Tapi yang gak mampu, yang gak bisa miliki, aku gak bisa. Yaitu apa? Rasa senang. Sama orang tua sama anak juga sama, harus adil. Ya, kedua 1 sampai 10 adil. Tapi senang orang tua sama anak itu beda. Ada yang lebih daripada yang lainnya. Enggak apa-apa, yang penting adil pemberian. Adil dalam perawatan dan sebagainya. Tapi senang nggak bisa kita adil, itu nggak apa-apa. Itu apa? Di luar kemampuan manusia. Itu kalau nggak bisa adil, 1 orang cukup. Jangan apa namanya? Jangan madu lah gitu. Jangan madu. Orang bilang madu gampang, iya gampang kawinnya, tapi ngejagainya susah. Saya lihat orang kawinnya banyak itu, ya lebih susah, lebih pusing pikirannya. Kecuali istri yang minta untuk dimadu, itu boleh tuh, gitu. Ya, itu. Makanya di dalam ta'adud zaujat, istri banyak itu, kalau nggak terpaksa, jangan. Kenapa? Bikin madorot. Bikin apa? Madorot. Kalau terpaksa, jangan. Jangan karena senang saja kemudian saya kawin sama si A, jangan. Kalau terpaksa, ya silahkan. Dalam Maroko dijelaskan bahwa apa alasan keterpaksaan itu? Pertama, misalkan istrinya mandul, nggak bisa punya anak, maka suami adalah usahakan agar kawin lagi untuk punya anak. Ya, betul? Karena anak itu kan tidak mudah, harus ada pembuahan dari suami istri. Ovum itu punya reaksi pembuahan sehingga punya anak. Kalau enggak susah. Ya, cari istri lain. Itu pun kalau kira-kira istri pertamanya mau. Kalau nggak mau, bisa cerai. Atau laki-laki yang bertenaga kuda. Tidak cukup 1 orang istri. Kalau cuma 1, dia akan zina kemana-mana.
maka perlu kawin lagi gitu. Ada yang berkuda sini. Yang ketiga, ya, perempuan yang haidnya terus menerus. Berapa haid terbanyak? 15 hari. Udah haid tambah istihadah lagi misalkan. Repot kan? Nah, kalau begitu suami boleh cari lagi seizin istri pertama. Gitu. Kalau ada. Karena ada perempuan itu haidnya lama, habis itu istihadah lagi. Kapan sucinya kan? Tapi jarang. Yang banyak itu seminggu haid, ya, atau 5 hari haid, maksimal 2 minggu atau 15 hari haid. Istihadah jarang, tapi ada yang begitu ada. Ya, haid selesai setengah bulan, darah keluar terus berhari-hari. Dulu ada di sini santri di sini, tiap hari istihadah terus, jadi darah keluar terus dulu. Dia meninggal akhirnya. Ustadzah dulu itu, tahun 2005 kalau nggak salah itu. Kasihan gitu. Karena istihadah terus, pendarahan terus. Kalau begitu suami boleh cari lagi gitu, seizin istri pertama, cerai apa kawin lagi, gitu aja pilihannya gitu, ya. Yang keempat adalah, alasan pokok adalah banyak perempuan-perempuan yang ditinggal suami, apa karena perang meninggal, apa karena sakit, apa dicerai. Sehingga perempuan banyak, sehingga anaknya enggak terurus, anaknya enggak kerawat. Sementara itu ibunya perlu biaya untuk ngurus anak, sampai-sampai jual diri. Naudzubillah, berbuat haram, ya, maling segala macam. Nah, kalau begitu, loh, itu perempuan itu kawin aja dah gitu. Kasihan kalau begitu. Nah, tapi sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada itu. Dulu ya, ketika zaman perang kan suaminya meninggal tuh. Di rumah istrinya kan sama anaknya nggak bisa makan kok tanpa ada uang. Istrinya kadang-kadang jual diri. Naudzubillah. Kalau begitu boleh tuh kawin itu, ya, untuk menolong keluarga itu jangan sampai berbuat yang haram. Nah, itulah alasan-alasan mengapa, ya, memadu istri dibolehkan. Kalau nggak ada alasan itu, nah itu namanya hidung belang laki-lakinya kan gitu kan. Itu silakan. 4 itu alasan yang pokok itu. Ya. Jadi kalau nggak bisa adil, cukup 1 orang pawahidatan. Atau ma malakat aimanukum, atau amat yang kau punyai. Kalau amat ini nggak harus adil. Kamu punya amat 4 misalkan, nggak harus adil. Yang kamu senangi mana, terserah itu. Nggak harus gilir, nggak harus ngasih ini sama, nggak harus kalau amat. Kenapa? Itu kayak benda. Dulu zaman amat perbudakan, orang beli amat dikawinin, silakan boleh, digundik silakan, ya. Ada punya amat berapa, ambil 4 kawinin, istri mah gitu ya, amat juga gitu. Itu ya silakan, dan tidak harus adil dalam pemberian seperti itu. Itu sebabnya maka masalah pernikahan itu sangat pelik sekali. Karena apa? Karena orang kadang-kadang nikah bukan karena ibadah. Karena apa? Nafsu, karena birahi. Kalau untuk ibadah, wah itu sunnah. Ya, dikatakan Nabi itu agodulil basor wasunul farji, mata tenang, ya kan,
kepunyaan terjaga gitu. Coba kalau nggak kawin, wow, langsung ya bisa kemana-mana itu nanti ya. Dengan kawin maka hati tenang, mata tenang, ya kan, kepunyaan juga tenang. Itu nih kemudian kawin begitu. Untuk itu niati untuk ibadah, untuk dapat pahala, jangan untuk nafsu birahi. Ya, itu sebagai seorang yang beragama jangan sampai perbuatan itu lepas daripada pahala. Hanya kawin untuk cari nafsu birahi, kesenangan, sayang. Modalnya banyak, gak punya pahala, ya kan? Maka dengan niat ibadah insya Allah semua perilaku kita dalam rumah tangga itu bernilai ibadah gitu. Ini hanya teori, kamu belum saatnya ya, nanti masih lama gitu. Mudah-mudahan ya kita bisa melaksanakan ayat ini. Yang penting ya tunjukkan kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada halayak bahwa santri itu jangan sampai mengumbar nafsu. Kalaupun kawin ataupun nikah, betul-betul untuk menjaga kehormatan, menjaga mata, menjaga kepunyaan, menenangkan hati, sehingga semua kita laksanakan itu punya nilai ibadah. Wallahu a'lam bishawab.